Halo, balik lagi ke Sprite TABK. Sekarang kita akan bahas soal TABK 2020 bagian yang pertama ini. Ini ada 5 soal. Tolong kalau aku ada salah langsung chat di bawah aja, ditulis di komen di bawah. Atau misalnya ada salah, ada blunder. Atau kalian punya cara yang lebih cepat, bagus banget untuk taruh di bawah. Oke. Soal bagian pertama, ini kalian baca dulu soalnya. Bisa di pause. Oke, lanjut kita langsung ke pertanyaan bagian 1. Kita mau nguji laporan manajerial, laporan ikhtisar pesanan pembelian. Untuk itu, kita disuruh lengkapin pesanan pembelian master ini ya. Cara untuk ngisi seperti yang contoh ini, itu ada 2 cara. Pertama, kita bisa sama denganin langsung aja. Ini juga kita sama denganin. Kalau ini harus pakai VLOOKUP ya. Lookup value-nya yang ini, tabel array-nya. Oh, sebelum itu, mari kita namain dulu si produknya. Kita Ctrl A, kita namain jadi PRDK ya, untuk produk. Jadi kalau kita pilih itu langsung ke produk. Supplier, Ctrl A juga, kita namain sebagai supply. Oke. Balik ke pesanan pembelian master. Di sini kita lakukan VLOOKUP, lookup value-nya si kode supplier dengan tabel array si supply tadi. Kolom index number-nya itu yang kedua, karena yang ke paling ujung itu kode lagi kalau nggak salah. Ambil yang false ya. Ini cara pertama ya. Terus nanti ini bisa kita ubah dari home, terus date kita custom gitu ya. Ini ambil yang ini aja, terus y-nya kita hapus. Nah, itu udah jadi. Yang ini juga home, terus date. Ini kita custom lagi. Dia sekarang mau kayak gimana? DDD. Ini aja deh. Kita ubah di sini. Y-nya ada 4 ya. Terus DDD, D, koma, DD, strip, MM. Oke. Itu udah ya. Bisa juga cara kayak gini. Pakai teks. Value-nya yang ini, format teksnya itu dalam tanda petik MMM. Samain yang kayak di sini. Oke. Tuh. Ini kita gedein dulu. Biar kalian enak. Dan kalau ini kita teks juga, itu bisa. Teksnya ngambil yang ini ya. Terus formatnya ngikutin aja sama yang atasnya. Berarti dalam tanda petik DDDD, DD, strip MMM, strip YYYY. Oke, itu udah jadi. Cara atas, cara bawah, kalau mau dosen kalian lebih suka pakai rumus, pakai fungsi, sorry. Maksudnya pakai fungsi, ya pakai cara bawah. Tapi kalau kalian pengen cepat, pengen simple, ya udah gini aja. Sama aja ya hasilnya. Nggak ada beda. Oke. Ini kenapa di kiri? Karena kita jadiin tadi teks ya. Tapi kalau ini di kanan, karena date itu kan dasarnya itu adalah number ya. Berapa hari dihitung dari tanggal, kalau date itu berapa sih? Oh, sorry. Dari tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 00 di Januari tahun 1900 ya. Kalau ini biasa pakai VLOOKUP. Oke, itu udah jadi untuk yang pertama. Lanjut soal kedua, 1.1 dalam laporan ikhtisar pesanan pembelian terdapat pesanan yang pembelian tertulis lebih dari 1 kali. Berarti kita ke sini laporan manajerial. Oh, sebelum itu, ini kan ada kosong-kosong dan kita mau ngisi. Kalau kita copy satu-satu, itu akan takes time, makan waktu. Jadi cara supaya cepat, itu kita blok dulu semuanya. Sorry. Kita blok dulu semuanya. Lalu dari home, kita find and select, itu ke go to special ya. Go to special, kita pilih yang blank. Kita pilih yang blank.
nanti udah kepilih, kita lakukan sama dengan terus klik tanda panah ke atas. Untuk kalau ada yang kosong, itu merujuknya ke atasnya. Terus kita untuk run semuanya, itu kita klik Ctrl tambah Enter. Itu udah jadi. Oke, masuk soal yang pertama. Tertulis lebih dari satu kali, berarti di laporan manajerial ini ada yang double gitu. Maka dari itu, cara cepatnya, karena di sini diperbolehkan, diizinkan menggunakan pivot table, bikin dulu 1.1, di bawahnya insert pivot table ya. Ngambilnya itu dari mana? Ngambilnya itu dari sini, nomor pesanan pembelian. Terus, udah di atas ya. Pivot table biasa aja. Masukin row ke sini, masukin values, ini pastikan udah count, tapi harusnya itu udah langsung count. Dan di sini tanda panahnya kita value filternya yang greater than 1. Kalau dia lebih dari 1 langsung nampak. Oke, ini udah selesai ya. Jadi di PP 160 269 371 533 717 itu ada yang double dan totalnya itu 13. Oke, selanjutnya yang 1.2. Dalam ikhtisar pesanan pembelian terdapat nomor pesanan pembelian yang tidak tercantum. Oke, tidak tercantum. Berarti sudah ada di pesanan pembelian master, tapi belum ada di laporan, belum dilaporin sama perusahaannya. Maka dari itu, kita ambil dulu si nomor pesanan pembelian ini, kita Ctrl Shift Down, kita copy ke laporan manajerial 1. Nah, lalu kita melakukan count if ya. Salah. Count if. Ambil range-nya itu yang ini. Ctrl Shift Down, jangan lupa di F4 supaya dia nggak gerak-gerak. Kriterianya kita ambil yang ini. Kenapa kayak gini? Karena kita mau tahu apakah si PP 101 ini sudah ada dalam laporan atau tidak. Ini kita pakai cek ya, terus ini nomor PP. Oke. Selanjutnya tinggal kita filter aja, mana yang nggak ada, berarti yang 0 ya. Kalau ada 1, kenapa bisa ada 1? Karena kemungkinan besar, bukan bisa ada 1. Kenapa bisa ada 2, 3, 4? Kemungkinan besar dalam satu nomor PP, dia melakukan pembelian barang lebih dari satu kali misalnya. Atau bisa juga itu nanti jadi kedouble atau enggak salah input. Tapi karena kita di soal cuma minta yang tidak tercantum, di sini kita ambil yang 0 aja. Lalu kita copy. Oke, itu adalah temuan audit kita ya. Ini nanti kita kuningin. Oke, selanjutnya soal 1.3 ya. Selanjutnya ada uji akurasi relasi data. Berarti kita harus temuin yang tanggal pesanan pembelian itu nggak sesuai dengan pesanan pembelian master. Maka dari itu, di laporan manajerial, nah itulah gunanya tadi kita isi yang kosong-kosong ini. Karena kalau kita nggak isi kosong, nanti si PP 102 ini nggak kelihatan tanggalnya berapa gitu kan. Kita Ctrl Shift Down, ini kita copy aja langsung ke sini. Ya boleh sih. Salah. Ctrl Shift Down. Ctrl V. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cek ya. No, ini dari master. Menurut master. Oke. Kita melakukan VLOOKUP. Lookup value-nya, table array-nya itu ada di sini. Pembelian master. Ambil yang dua ini, Ctrl Shift Down lagi. Jangan lupa F4, ambil yang kedua. Ya kan? Ya. Ambil yang kedua, kolom index number-nya yang kedua. Terus ambil yang false. Oke. Itu udah sama. Baru di sini kita melakukan cek apakah si menurut laporan itu sesuai dengan master. Selanjutnya kita filter aja.
Ada ya, ada yang false ya. Ini ada 3, supaya enak lihatnya bisa kita jadiin ini, sorry, ke short date aja ya. Inilah yang nanti kita copy, terus taruh sebelahnya. Satu titik tiga. Oke, itu udah jadi ya untuk soal pertama. Oke, sekarang kita mau menguji laporan manajerial 2 ya. Ini laporan rincian pesanan pembelian. Pertama kita lengkapin dulu pesanan pembelian rincinya ini. Oh sorry, ini aku udah isi. Sorry. Oke, ini delete dulu. Untuk tanggal pemesanan pembelian itu kita pakai VLOOKUP ya sesuai soal. VLOOKUP value-nya dari nomor pesanan ke pembelian master ini. Terus kita ambil yang ini, F4, ambil 2, 0. Oke, ini sama juga. Tapi bedanya ini pakai yang ketiga ya. Nah, kalau untuk bulan, itu dia kalau dari soalnya disuruh pakai teks. Jadi kita ikutin aja sama yang kayak tadi. Nama produk, ya kan, benar. Itu kita melakukan VLOOKUP terhadap kode produknya. Terus dari tabel array-nya ambil yang produk, ambil yang kedua, ambil yang nol. Oke, untuk nomor supplier juga sama. Kita ngambil dari kode suppliernya, kita tabel array-nya supply, kolom index number-nya yang kedua, dan kita ambil yang false. Itu udah jadi ya untuk yang 2.1. Sekarang kita mau ke 2.2. Uji akurasi paralel simulation dalam laporan rincian pesanan pembelian terdapat kuantitas pesanan pembelian yang tidak akurat. Maka dari itu, ini tadi udah dibikin ya sebelumnya. Maka dari itu, dari sini, pertama kayak tadi ya, kita isi dulu bawah-bawahnya itu. Pakai home, terus habis itu nanti find select, terus go to specialnya, ambil yang blank, oke? Lengkapin ini semua. Lalu kita pakai filter juga untuk, sebelumnya kita gabungkan nomor PP ini dengan nomor produk, supaya kita dapat yang uniknya. Karena kalau kita search salah satu aja, VLOOKUP salah satu aja, itu nanti bisa bakal ngaco, soalnya kayak di sini nomor PP 102 itu kan produknya ada 2. Nah, ini bisa kebacanya salah nanti ya. Oke, lanjut. Setelah dari sini udah kita gabung, kita bikin filter, ini pakai len ya. Sama dengan len dari si ini, si gabungan tadi. Terus hasilnya itu nanti kan 14. Baru dari situ nanti kita filter, supaya kita dapat langsung. Oke. Berarti ini kita gabungin dulu si PP1 sama si produk. Oke, ini udah ya. Ini bantuan kode NPP, NoPP, dan kode produk. Oke, sudah selesai. Terus kita baca soalnya. Sorry tadi aku lupa. Dalam rincian pesanan pembelian terdapat kuantitas ya, kuantitas yang tidak akurat. Berarti dari rincian sini kita cari nih. Di sini juga kita udah tambahin tadi ya, bantuan nomor PP dan kodenya. Itu sama caranya kayak tadi. Terus kita tinggal VLOOKUP nanti. Oke. Berarti ini kita filter dulu deh. Filternya 12 matiin, blank matiin. Oke, itu udah dapat. Sekarang kita kuantitas menurut rincian. Oke, berarti nanti kita VLOOKUP, lookup value-nya yang mana, yang bantuan tadi, tabel array-nya itu yang mana dari pesanan pembelian master, sorry, pesanan pembelian rinci. Ya, ini. Ngambil nomor bantuan sama kuantitasnya, kita select ke bawah, F4, ambil yang kedua buat dapetin nominalnya, terus kita yang false, oke? Lalu selanjutnya kita mau pakai
kita uji apakah dia sama dengan dia. Ini cek ya. Nah, supaya lihatnya lebih enak, ini nggak usah ditunjukin. Nah, itu aja sih yang nggak usah ditunjukin. Ini hide aja. Jadi kode produk ini nama produknya, kuantitasnya, dan kita cek sekarang. Rupanya ada yang NA ya. Nah, itu gunanya filter tadi. Jadi kita filter duluan supaya yang NA ini kelihatan. Misal kita nggak filter duluan, sorry, berarti kayak gini. Misal kita nggak filter duluan, nah ini NA-nya itu nanti jadi rancu gitu ya. NA-nya itu bisa, blanknya mati juga nih. Blanknya matiin. Oh, NA-nya masih satu. Di soal-soal sebelumnya itu nanti NA-nya jadi ada yang ngaco pokoknya. Ini blanknya matiin. Terus ini true, kita ambil yang true-nya matiin. Nah. Oke, berarti ini ya yang salah ya. Aku kira aku salah. Ternyata enggak sih, harusnya. Tapi kalau aku salah, tolong dikasih tahu di komen di bawah ya. Oke, kita lanjut di 2.3. Di 2.3 ini kita mau print, terdapat nama produk yang tidak akurat. Gitu. Berarti nanti kita cari ke si produknya ini sama si pembelian master gitu ya. Oke, mulai aja. Ini sama kayak yang tadi. Ini kita gabung. Kayaknya. Oke, filternya, sorry. Filternya kita ganti ke yang 14. Ini bantuan. Terus ini nama produk menurut PPR. Ini nama produk menurut master. Dan ini baru kita cek. Oke. Berarti ini langsung kita lakukan VLOOKUP aja. VLOOKUP kebantuan karena menurut PPR pesanan pembelian rinci. Ini kita ngambil yang ini. Ya, ambil yang ke-6 berarti ya. F4 jangan lupa 6 kosong. Oke, dan untuk itu tinggal kita VLOOKUP si ini. Sebenarnya nggak tahu sih ini wajib atau enggak, tapi cobain aja si berarti ke produk ya. Terus F4 ambil yang kedua. Oh sorry, harusnya kita tinggal klik sub produk aja tadi ya. Terus cek pakai N ya. N ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, oke? Itu ngecek kalau dua-duanya true dia jadi true, kalau ada salah satu false nanti dia jadi false. Oke, ini ada ketemu yang enak ya. True-nya matiin dan ini ketemu ada 4. Nah ini kenapa? Rupanya di nama produk menurut master ya. Menurut master yang ini PPR si di PP berapa ini? PP 592 dengan produk ini nggak bisa ditemukan namanya. Oke, bukan kosong. Tapi kayaknya ada typo antara di sini atau di sini ada typo. Makanya di sini nggak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang ke 2.4. Terdapat kode produk yang tidak akurat. Nah, itu hampir sama kayak si 2.3. Langsung aja kita kerjain. Pertama bantuan dulu. Bantuan. Dan ini ya. Terus ini kode produk menurut PPR. Kode produk menurut master. Tapi bedanya di sini kita mau pakai index match. Oke. Kode produk menurut itu sebentar aku lihat dulu. Letaknya ya ada di kiri ya.
berarti kita pakai index match. Kalau kalian nggak mau pakai index match, berarti nanti saat bikin ini kode-kode bantuan ini, taruh kode bantuannya itu di B ya. Jadi insertnya di sini. Oke. Oke. Sekarang kita sama dengan index. Biar enak lihatnya ya. Index reference-nya kita ambil yang ini. F4, terus kita match-kan dengan siapa? Lookup value nanti belakangan aja. Selanjutnya lookup array kita ambil yang ini. Jangan lupa F4, ambil yang exact match, tutup 2 kali. Ini pasti masih NA, masukin sekarang yang ini ya. Oke. Sekarang kita kode produk. Oh sorry. Ini belum difilter. Filternya yang ini. Oke. Sekarang kode produk yang oh, itu dia alasannya kenapa kita harus filter duluan. Soalnya kalau kita nggak filter duluan, nih lihat ya, kita kerjain. Nanti di sininya jadi NA gitu loh. Kebacanya NA. Bentar, kita kerjain kode produknya sekarang kita pakai VLOOKUP ya. Lookupnya yang mana? Lookup value-nya yang ini. Table array-nya tadi produk, ambil yang pertama, ambil yang ke-0. Nah, sekarang pakai N ya. N ini sama dengan ini, dan N ini sama dengan ini. Oke. Nah, kalau kita langsung filter di sini, NA-nya ini jadi rancu. Makanya kita harus filter pertama yang di sini. Oke. Sekarang, oh terus semua. Oh, ada yang NA, ada yang satu, ada yang NA. Oke, ini ya. Sama kayak tadi. Nah, rupanya setelah kita lihat di 2.3 sama di 2.4, itu sama ya kesalahan yang ditemukan. Itu di 529, berarti memang benar salahnya itu ada di nomor produknya tadi. Kode produknya. Sedangkan yang lainnya, yang 3 ini memang ya udah salah aja di nama produknya. Oke, lanjut ke nomor 2.5. Soalnya itu apa? Soalnya itu nama supplier yang tidak akurat. Sama lagi caranya kayak di 2.4. Oke. Berarti ambil lagi and kita bikin ini dan ini kita gabung, ini bantuan kode ya. Terus ini nama supplier menurut PPR. Terus ini nama supplier menurut supplier master. Sorry, agak terlalu kiri ya. Ini udah, ini master, ini baru kita cek, oke? Nama, berarti ini kita pakai VLOOKUP lagi, VLOOKUP yang ini, ambil di pesanan 9 rinci, oke? Dari sini, nama supplier itu berarti di ke-7, jangan lupa F4, 7, dan 0. Nah, filternya sekarang ya. Ini filternya bikin dulu nih. Oke, baru kita kerjain nih. Sekarang pakai VLOOKUP juga, VLOOKUP. Oh, sorry, dia nggak ada nama supplier. Berarti nggak usah. Berarti langsung aja ini delete aja. Cek apakah dia suppliernya sama dengan ini. Oke, true ya. Tapi di bawah-bawahnya kayaknya ada yang false. Oke, true-nya matiin. Dan ini ketemu ada 3 yang salah.
Oke, itu aja untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3 ya. Selanjutnya kita menguji laporan manajerial 3. Ini laporan penerimaan barang. Di sini ada 3 soal. Ini baca dulu ya. Jadi ada ketentuan kalau setiap kali beli 500 unit itu dapat free 20 unit. Nah, masuk ke soal pertama. Baca soalnya dulu. Penerimaan pesanan pembelian terdapat barang yang sudah diterima, berarti sudah ada di dalam penerimaan barang, tapi tidak tercantum dalam penerimaan ini. Berarti kita bikin dulu bantuannya. Ini bantuan. Nah, kita gabungin si nomor pesanan pembelian sama kode produk. Oke. Karena kayak gini, itu bisa rancu ya. Kalau kita pakai satu aja, itu bisa rancu. Dan kalau kita pakai satu di kode produk juga bisa rancu. Kayak tadi yang udah di soal 1 sama 2. Di penerimaan juga kita gabungin. Di sebelah sini aja biar kita nggak pakai index match nanti. Dan sini, oke. Nah, karena di sini kita lihat di nomor dokumen sama nomor pesanan, kode produk, kalau dia dapat free, itu sama ya, nomor pesanan sama kode produknya. Di nomor dokumen juga sama, maka dari itu kita nggak bisa pakai VLOOKUP. Nanti kalau VLOOKUP, cuman ngebaca yang 500 saja, 20-nya nggak kebaca. Berarti kita harus pakai SUMIF. Oke, berarti di laporan 3.1 ini kita pakai menurut laporan penerimaan barang. Oke, berarti kita pakai SUMIF, range-nya itu ngambil yang di penerimaan barang ini. Oke, F4. Kriterianya itu di sheet sebelah, sum range-nya itu pakai yang ini. Oke, F4. Tutup. Pasti masih 0, tapi karena itu belum kita masukin yang ini. Copy ke bawah. Terus kita cek apakah dia sama dengan sini. Cek. Copy ke bawah. Selanjutnya ke data kita filter. Oke, ada yang false ya. Berarti ini salah semua. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya ada 3.2. Ini dalam laporan penerimaan pesanan pembelian, ada barang bonus yang ternyata kurang dilaporkan. Berarti udah diterima barangnya, namun nggak dilaporkan sama perusahaan itu. Maka dari itu, kita ambil dulu ini bantuan sama kuantitas yang diterima, termasuk keterangan kalau mau. Ini kita copy, terus habis itu dari sini, pindahin ke sebelah sini ya. Wow. Keterangan. Ya, biar enak. Ya. Oke, berarti untuk menurut laporan, itu nanti kita pakai SUMIF aja. SUMIF. Range-nya itu yang mana? Range-nya itu yang ini. Kriterianya ambil dari sini juga. Sum range-nya itu ambil yang sini. Jangan lupa F4. Oke. Tutup. Udah. Berarti itu untuk yang free-nya ya. Nah, sama juga SUMIF juga. SUMIF range-nya itu yang mana? Range-nya ngambil yang dari sini, jangan lupa F4. Sum range itu ngambil dari sini. Kriteria maksudnya. Terus sum range itu ngambil dari sini. F4, tutup. Kalau dia sama, kita cek apakah dia sama. Oke. Dan ambil yang false. Oke. Itu aja yang salah ya. Di sini kenapa kayak hampir kali 2? Ya, ini kali 2. Karena di laporan penerimaan barang, itu ada yang double gitu, kayak ini. Ini double ya. Harusnya free-nya cuma 1. Gitu. Oke, lanjut ke yang 3.3. Penerimaan pesanan pembelian, terdapat pesanan yang belum diterima barangnya, berarti nggak ada di sini.
Tapi udah dilaporkan, sudah diterima. Berarti kita tinggal pakai VLOOKUP ya. Ini bantuannya tadi udah dibikin. Terus habis itu kita tinggal cek aja. Kita melakukan, oh sorry. Kita harus matikan dulu tadi ininya. Filternya kita harus matiin. Ya. Berarti kita lookup value yang mana, dan ada di mana, ada nggak di dalam sini. F4, terus kolom indeksnya satu aja, ambil yang false supaya exact match. Jangan lupa supaya gampang disama denganin sebelahnya. Oke. Kalau true artinya ada, tapi nanti bisa jadi dapat yang NA. Nah, NA itu yang nggak ada, dan itulah hasilnya. Oke, itu ya, NA ya, nggak nemu. Ada satu ya, di P539. Terus kita warnain aja. Oke, itu untuk nomor 3.